di sore hari itu terlelap dalam kedamaian. Yang aku maksud di sini adalah mereka meninggal di sore hari itu, meninggal di gunung itu. Aku sebenarnya sangat terpukul karena mengingat Bayu yang kemarin mengatakan tidak-tidak, sekarang dia di hadapanku sudah terbujur kaku, sudah tidak bernyawa, jasadnya pun juga sudah menjadi dingin. Ingin rasanya aku menangis, tapi ragaku tuh udah gak kuat lagi. Ustadz Wahib pun bilang untuk menyarankan mereka yang meninggal ini didiamkan dulu di sini, ditutupi dengan daun seadanya, nanti akan dicari lagi, dijemput lagi gitu. Dan kami yang tersisa 7 anggota bersama Ustadz Wahib itu berusaha untuk melanjutkan perjalanan turun. Kalau aku mati di sini, aku titip salam untuk emak ya Pak Ustadz. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau bacain nih sebuah treat horor dari Kaskus. Ini di-upload sama Iblis 666 di tanggal 21 September 2019, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ini judulnya Puncak Wadal Gunung Lawu, Tragedi untuk 109 Santri. True story. Kalau kamu penasaran, langsung aja. Dan ini kisahnya. Kala itu angin berhembus semilir menerpa wajahku. Tak terasa aku sudah beberapa bulan di pondok pesantren Mukminun ini. Lokasinya ada di Jawa Tengah dekat dengan Gunung Lawu, yang mana tepat berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Besok kamu bawa sarung gak yo? Tanya sahabatku Didi yang dari tadi menghafalkan salah satu surat Al-Quran. Lalu aku jawab, bawa Di, aku asli orang sana ya tahulah dingin banget tuh gunung. Percakapan ini terjadi karena besok adalah hari dimana kita berkemah di Gunung Lawu. Tapi kini mendung sudah menyapa. Di pikiranku adalah rasa dingin yang pasti menusuk. Melihat cuaca yang memang tengah memasuki musim penghujan, jadi ya bersama 109 serta 10 pembimbing pondok Mukminun ini, kami akan berangkat menggunakan truk. Dan entahlah sebanyak itu ada berapa truk yang akan digunakan besok hari. Ya udah yuk, masuk dulu sini, mendung banget, kata Didi yang sambil mengemasi buku dan alat tulis dia. Namaku Aryo. Orang yang cukup pendiam dan paling suka menikmati alam. Besok adalah hari yang sangat aku tunggu karena akan berkemah di alam bebas dan itu sangat menyenangkan. Malam pun menjelang dan hujan tidak datang menyapa kami di pondokan. Kami terlarut dalam dengungan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalkan. Ya memang seperti itulah kebiasaan kami, keseharian kami, bergelut dengan ibadah dan kami semua sudah terbiasa. Saat hendak beranjak tidur di depan sederhana yang berada di ujung koridor pondok, kami para santri sibuk menyiapkan perbekalan untuk besok. Ini pengalaman pertama teman-temanku. Dulu aku pernah ke Gunung Lawu dan bisa dibilang itu kayak wilayah jahanku. Aku jadi sedikit merasa bangga gitu karena aku pernah ke sana dan ya rumah aku memang gak jauh dari Gunung Lawu. Singkat cerita, Senin pagi kami berangkat. Perjalanan menggunakan truk ini memakan waktu sekitar 2 jam. Kami berdesak-desakan, berdiri, dan sembari melihat alam yang masih asri selama di perjalanan. Jalan yang kami lalui masih sepi, dan jalanan itu didominasi oleh angkutan desa. Orang-orang masih ramai menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Perbekalan yang kami bawa tak banyak. Satu santri membawa baju kesehariannya dan dibagikan makanan untuk sementara agar memiliki tenaga dalam mendirikan tenda nanti. Tenda yang didirikan berjumlah 7 dan lokasinya ada di lereng timur dari Gunung Lawu, tepatnya di Mojosemi, sebuah bumi perkemahan di Magetan, Jawa Timur. Oh ya, santri yang mengikuti perkemahan ini berusia dari 13 sampai 22 tahun dengan 10 pembimbing dan kami saling membantu jika ada yang kesulitan.
Karena hidup di santri memang membuat kami seperti keluarga sendiri. Seperti hari kemarin, langit tak secerah hatiku. Mendung pekat menghampiri dan hujan pun melanda. Ternyata hujan membawa sedikit angin yang merobohkan satu buah tenda yang telah berdiri tegak. Akhirnya, kami hanya berdiam di tenda hingga hujan mereda. Kalau dari awal sudah buruk seperti ini, aku merasa akan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, semoga saja tidak ada suara gong yang terdengar di Gunung Lawu ini ya. Sejak datang ke sini pukul 10 tadi, kami melihat ustadz-ustadz itu sedang sibuk kesana kemari menyiapkan banyak hal. Koordinasi dengan pihak pengelola Masjid Semi juga dilakukan oleh mereka. Sesekali santri-santri yang ada di dalam tenda juga dipanggil nih untuk membantu. Ya, membantu apa yang bisa dibantu gitu. Seperti membagikan jadwal maupun secari kertas panduan yang akan dijelaskan nantinya. Singkat cerita, langit itu semakin gelap. Ya, karena sudah masuki malam hari. Malam telah datang, api unggun yang harusnya menyala tidak jadi menyala. Karena kami hanya mengandalkan api kecil dari ublik yang kami bawa dari pondokan. Gila, ini di sini dinginnya setengah mati, dingin banget. Semua sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib, dan kami pun bergantian dalam jamaah. Tak lama kemudian, ustadz-ustadz di tenda seberang membagikan makanan untuk kami. Walau tak banyak, setidaknya bisa mengganjal perut kami untuk malam ini. Di tengah dinginnya malam, kami semua itu berkumpul ke tengah-tengah tenda yang melingkar ya susunannya. Nah, kami di sana tuh kayak mendengarkan nih apa yang dijelaskan sama ustadz-ustadz untuk kegiatan besok. Salah satunya ada agenda menjelajah hingga ke puncak. Dan kami bener-bener antusias untuk kegiatan besok. Karena selain belum pernah ke sana, ke puncak Gunung Lawu, ya, katanya sih kan ya gunung bisa menguak jati diri seseorang. Setelah mendengar arahan dari para ustadz, kami balik ke tenda. Lalu sholat isya, dan setelah sholat isya, tak ada kegiatan yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa merasakan dinginnya malam yang luar biasa dinginnya. Di tahun 1987 itu ya, hanya sebagian anak yang memiliki jaket. Jadi di tahun itu yang kami hanya andalkan adalah kain yang berbentuk panjang kayak sarung gitu untuk menghangatkan diri. Jadi bagi anak-anak yang nggak punya jaket, pakainya kain itu. Kebayang nggak sih? Di pondok kami memang sering hidup sederhana. Jadi liburan seperti ini adalah salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu. Walau berangkatnya berdesakan karena hanya menggunakan 2 truk, kami tetap bahagia sih sebenarnya. Setidaknya kami tidak jalan kaki sampai ke gunung ini. Singkat cerita, kita tidurlah nih. Dan setelah jam 3 pagi, kami semua tuh udah bangun. Jadi udah kayak sesuatu yang biasa. Kami bangun untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam berjamaah. Kami semua membentuk barisan, ngambil wudhu, lalu sholat di tenda masing-masing. Sembari menunggu subuh menjelang, kami tuh bercengkrama dan membahas apa aja nih yang bisa kami lakukan saat menjelajah besok hari. Nah, ternyata kelompoknya itu dibagi menjadi 5. Begitu pula ustadznya. Jadi sekitar ada 20-an santri yang ada di setiap satu kelompok. Banyak ya sekelompok, nanti kalau ada yang ketinggalan nggak tahu lagi. Cetus Bayu, salah satu temanku yang berada di belakang punggungku. Lah, jangan gitu, di gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan, pintaku kepadanya. Kami satu tenda ditambah beberapa santri dari tenda lain menjadi satu kelompok dengan jumlah 24 santri dipimpin oleh Ustadz Wahib. Kami berada di kelompok ketiga. Nah, pukul 10 pagi kami pun berangkat nih. Di perjalanan sangatlah mengasyikkan. Kami bercanda dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Ustadz Wahib yang menjadi pendamping kami, dia juga menceritakan pengalaman dia nih selama berada di alam bebas. Jalur yang kami lewati itu tidak pernah dilewati oleh manusia. Jadi kami tuh harus membabat alas gitu, membabat hutan agar bisa melewati jalur tersebut. Ya bisa dibayangkan tumbuh-tumbuhan itu masih banyak. Secara ini settingnya di 1987 ya. Tanpa bantuan alat seperti kompas, peta, bahkan pakaian kami biasa saja,
Kami ini tuh masih saja nekat untuk berangkat pada saat itu. Kami berangkat dari Jalan Setapak dari Mojosemi, Jalan Wadal, pintu belakang dari Gunung Lawu ini. Kami hanya menggunakan baju keseharian, namun cuaca yang kemarin diterpa hujan itu tuh nggak berasa dingin dikarenakan kami kan terus bergerak ya. Nah, di perjalanan kami tuh ketemu nih sama kelompok lain. Setelah bertemu dengan kelompok lain, kami pun memutuskan diri untuk tidak satu jalur. Jadi kayak misah gitu. Selain bertemu dengan kelompok lain, misalnya nih kami jalan ya, dan melihat ada jalur yang telah dipakai sama kelompok lain, atau dipakai santri lain, kami tuh nggak mau pakai jalur itu karena merasa kayak jiwa muda tuh lagi bergelora gitu, jadi pengen explore gunung, jadi pakailah jalur yang lain, ngebabat hutan lagi nih. Ternyata banyak tebing dan jurang yang curam di sini. Kami harus berhati-hati agar tak terpeleset jatuh ke dalamnya. Hingga akhirnya kami mencapai satu puncak yang belum terlalu tinggi. Masih terlihat puncak lain di sana. Tanpa berpikir panjang, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah berjalan panjang, jauh sekali, tak terasa hari mulai gelap. Padahal seharusnya kami itu harus sudah kembali ketika pukul 3 sore. Jadi harus sudah balik ke tenda. Nah, menyadari hal itu kami memutuskan untuk balik kan. Tapi ternyata ketika kami jalan kami tuh udah terhalang kabut yang udah turun. Jadi udah berkabut gitu jalannya. Tanpa adanya ilmu dan juga pengalaman yang tipis, kami pun terus berjalan tanpa tahu arah. Sampai tak terasa itu sudah malam ya. Dan tak terasa perbekalan kami pun semakin menipis. Dengan kebingungan di perjalanan itu, kami hanya bisa berdoa, dan berdoa. Sambil duduk-duduk di salah satu bebatuan yang ada di tanah, dan kebetulan tanahnya tuh masih kayak basah gitu karena hujan Senin kemarin. Aku melihat teman-temanku tuh udah lelah, jadi ada yang meluruskan kaki, lalu ada juga yang mengambil napas dalam-dalam, terus sampai ada yang memegangi perut, dan ada juga yang menunduk ke bawah sambil ditopang sama lututnya gitu. Ustadz Wahib masih mencari jalan yang sekiranya bisa dilalui dan mencoba mengingat-ingat nih arah mana yang berangkat tadi. Sedikit demi sedikit kami berjalan lagi. Tak jarang kami temui jurang yang curam, serta jalan yang terjal, tanah yang licin, membuat kami kesulitan dalam berjalan. Apalagi badan tuh udah basah dengan lumpur, dan sesekali ada aja anggota yang terpeleset. Ya, hal ini dikarenakan kami cuma pakai sandal jepit yang biasa kami pakai di pondok. Medan yang dilewati terlampau terjal, dan kami yakin saat berangkat tadi tidak melewati jalan yang ini. Namun kami hanya mengikuti arahan dari Ustadz Wahib. Semakin lama kami berjalan, semakin terkuras juga tenaga kami. Jadi akhirnya dikit-dikit kami istirahat, dikit-dikit istirahat. Perut yang kosong dan juga haus membuat sebagian dari kami tuh kayak mulai berkata-kata hal-hal yang tidak jelas atau meracau. Ya wajar kan, ini adalah hal pertama, pendakian pertama yang pernah kami lakukan. Ya, ini memang perjalanan pertama kali mendaki gunung sampai ke puncak. Seperti tahu jalan, beliau pun menyuruh 3 santri untuk turun ke bawah dan meminta pertolongan. Jadi santri yang dipilih ini adalah santri yang masih kuat ya. Hal ini dikarenakan hari itu sudah semakin gelap dan ada juga nih santri-santri yang sudah memang tak kuat untuk berjalan. Kami yang masih tersisa ya tinggal di sini, yang 3 turun ke bawah. Kami itu berusaha untuk mencari apa nih yang bisa dimakan untuk perbekalan kami yang sudah habis. Tapi sebenarnya kami pun juga nggak tahu tanaman atau tumbuhan apa yang boleh dimakan. Setelah itu, ternyata Ustadz Wahib ini membacokkan parangnya ke pohon, lalu mencoba getah dari batang pohon dan merasakannya. Terus beliau bilang nih, ini tidak enak. Air tinggal setengah botol. Kami saling membagi dan mencoba berhemat. Beberapa santri mencoba berkeliling ke area terdekat untuk mencari sesuatu yang mungkin dirasa berguna aja gitu kan. Aku menerawang ke kejauhan dan aku pandang itu hanyalah kegelapan. Kegelapan yang makin pekat. Aku tuh gak bisa kebayangin gitu. Ketiga teman aku yang turun ke bawah, apakah mereka baik-baik aja, apakah mereka selamat. Karena jalan tuh gelap banget. Daripada berdiam diri seperti ini, kami pun berembuk nih dan sepakat untuk terus turun ke bawah.
dengan sepakat tetap berjalan saling berdekatan gitu, biar nggak saling terpisah. Saat istirahat itu kami saling memijat, kami juga meminta Ustadz Wahib untuk terus berdoa, karena kami tuh sampai nangis mengingat orang tua kami di rumah tuh nggak tahu keadaan kami bahwa saat ini tuh nggak baik-baik aja. Dan ini baru hari pertama, belum juga sampai 24 jam kami harus menginap di sini tanpa tenda, hanya dengan baju di badan dan saling berdekatan saja. Jika besok siang tidak ada kabar dari santri di bawah, maka kami akan mengirim lagi santri untuk turun ke bawah. Ya begitu rencananya. Waktu semakin bertambah, tenaga kami semakin habis. Tanpa terasa kami tertidur dengan perasaan was-was. Bayu yang di sampingku sambil berbaring meneguk lututnya, memeluk tubuhnya itu, dan juga menggunakan sarung. Dia matanya sudah mulai merah, suaranya juga mulai terdengar parau ya. Dia juga sambil mengusap matanya bilang ke aku, "Yo, gimana ya kalau kita nggak bisa pulang?" Aku yang mendengarnya menjawabnya untuk berusaha menenangkan Bayu. Jadi aku bilang, "Nggak apa-apa yuk, kita kan udah berusaha dari siang tadi. Memang begini adanya. Besok kata Ustadz Wahib kan katanya mau kirim orang lagi." Ya aku berharap sih itu bisa menenangkan dia ya. Dinginnya malam dan juga suara perutku, terus juga terdengar suara binatang malam ya dari kejauhan, itu sebenarnya bikin aku kayak sudah tidur gitu loh. Hanya gelap yang terlihat, hanya daun dan ranting yang sekarang ada di atasku, menutupi cahaya dari bintang yang muncul pun tidak. Semakin lama aku tertidur sendiri, santri yang lain pun juga sudah mencoba tidur. Tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa dan berzikir. Kami percaya bahwa Allah bersama kami. Singkat cerita, saat pagi pun tiba. Ustadz Wahib mengumpulkan kami semua dan mengajarkan kami untuk ikhlas dan terus membaca zikir. Kemudian beliau mengutus 6 orang lagi untuk turun ke bawah untuk mencari bantuan. Ya, karena kan ini sudah berganti hari ya, dan semakin lama kami di sini itu semakin berbahaya. Nah, akhirnya 6 orang santri yang terpilih, mereka tuh yang paling tua ya, turunlah ke bawah menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya, karena kan masih lelah. Dan kami yang tersisa hanya memandangi sekitar lalu menjelajah di sekitar sana, sedikit mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan. Nah, kemudian aku tuh menemukan ulat jati yang berada di dalam tanah, lalu kuberikan nih kepada Ustadz Wahib. Terus ulat tadi kan aku kumpulkan kan, aku datangin nih Ustadz, aku bilang, "Ustadz, ini ada ulat jati, ini aman kok dimakan, makanlah Ustadz." Aku mengatakan itu tanpa mengurangi rasa hormatku kepada beliau. Dan Ustadz Wahib bilang, "Gak apa-apa yo, aku masih kenyang," sambil memegang perutnya. Ya mungkin beliau itu belum pernah memakan ulat ini dan juga mungkin tidak tega. Nah akhirnya aku sama teman-teman santri yang lain, kami tuh memakan ulat jati ini dengan mentah-mentah. Karena perut kami tuh udah perih dan berasa melilit sekali. Jadi mau gak mau untuk bertahan hidup kami makan ulat itu. Lalu semak belukar yang ada di hadapanku itu kan kayak melambai-lambai gitu kan. Dia tuh kayak minta dimakan gitu loh. Tapi aku tuh nggak tahu kalau semak belukar ini boleh nggak sih dimakan sebenarnya. Dan tanpa sadar, aku tuh bergumam, "Ini boleh dimakan gak ya?" Teman-temanku yang tersisa 13 orang nih, mereka mendengar gumamanku ternyata. Salah satunya itu bernama Parlan, mengatakan, "Janganlah yo, nanti malah gatal gimana." Jadi ya sudahlah, aku urungkan niat itu. Sudah tengah hari, kami pun berusaha untuk jamaah sholat zuhur bersama-sama. Walau badan sudah terasa lemah dan tenaga sudah sangat terkuras, serta hawa dingin yang masih menyelimuti walau matahari sudah tinggi. Atas usulan Ustadz Wahib agar kita sedikit bergerak turun pun membuat kami semua sedikit kewalahan. Kaki rasanya malas bergerak dan badan seperti mau jatuh. Baru berjalan sebentar saja, hampir semuanya sudah tidak kuasa melanjutkan. Kami pun lagi-lagi kembali beristirahat. Karena kondisi kami ini sangat kelelahan dan tenaga kami ini sudah benar-benar kayak terkuras habis, saat menjelang sore, 8 dari 13 orang yang tersisa di sini di sore hari itu terlelap dalam kedamaian. Yang aku maksud di sini adalah mereka meninggal di sore hari itu, meninggal di gunung itu. Aku sebenarnya sangat terpukul
Karena mengingat Bayu yang kemarin mengatakan tidak-tidak, sekarang dia di hadapanku sudah terbujur kaku, sudah tidak bernyawa, jasadnya pun juga sudah menjadi dingin. Ingin rasanya aku menangis, tapi ragaku tuh udah gak kuat lagi. Ustadz Wahib pun bilang untuk menyarankan mereka yang meninggal ini didiamkan dulu di sini, ditutupi dengan daun seadanya, nanti akan dicari lagi, dijemput lagi gitu. Dan kami yang tersisa, 7 anggota bersama Ustadz Wahib itu berusaha untuk melanjutkan perjalanan turun. Sore semakin gelap, kami belum melahap apa-apa. Rasa dingin semakin menyeruak, pusing sudah pasti, dan nafas semakin terasa sesak. Oksigen seperti menjauh dari kami. Kelelahan luar biasa menyebabkan kami berhenti berkali-kali. Aku yang sudah sangat lelah, aku berucap lirih dan bersimpuh duduk di hadapan Pak Ustadz. Kalau aku mati di sini, aku titip salam untuk emak ya Pak Ustadz. Aku mengatakan itu kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mendengar perkataanku berkata, "Kamu akan selamat nak Aryo, sebentar lagi." Beliau berusaha untuk menguatkanku agar tetap lebih semangat lagi menuruni gunung. Karena malam semakin gelap, kami pun berhenti dan mengistirahatkan badan. Suara-suara binatang malam sahut bersahutan, dan kami semua berusaha untuk tidur dengan nyaman. Namun, tiba-tiba aku terbangun. Aku melihat sekeliling dan terasa begitu gelap. Hampir tak bisa melihat apapun, hanya sedikit pantulan cahaya bulan yang menerangi kami. Sepertinya malam masih panjang, tapi aku belum bisa tidur kembali. Terdengar dari dekat teman santriku yang bernama Ari bergerak kemudian duduk dan tiba-tiba berteriak-teriak memanggil Parlan yang ada di depannya sembari menggoyangkan tubuhnya. Jadi dia kayak Parlan, Parlan gitu. Setelah mendengar ucapan Ari yang kencang tadi, aku, Ustadz Wahib, Endra, dan Rido bangun. Dan kami tuh menanyakan apa yang terjadi. Ada satu santri yang masih tidur, aku mencoba membangunkannya. Namun tak ada respon darinya. Kini tinggallah kami berlima, sedang berjuang untuk melawannya dingin udara yang semakin menusuk ke dalam tulang. Nah, rupanya aku merasa kurang dingin gitu. Dan aku berpikir, dinginnya sudah berkurang. Apa karena aku shock ya teman-temanku meninggal? Aku berkata di dalam batinku gitu. Tiba-tiba nih Pak Ustadz berkata, "Rido, Endra, sekarang tidak bisa kita berdiam diri. Kita harus mencari apa yang bisa dimakan dan diminum. Saya akan mencoba cari bambu yang mungkin menyimpan air. Ayo sama-sama," kata Ustadz. Aku pun bergegas mencari juga. Setelah bangun tidur seperti tenagaku pulih dan aku lebih leluasa bergerak. Rasanya lapar dan haus itu udah tidak terasa lagi. Hingga aku lupa diri dan terus berjalan hingga pagi menjelang untuk mencari perbekalan. Aku menemukan bambu yang dicari Ustadz Wahib. Aku pun balik lagi nih ke tempat kami semula. Tapi ketika aku sampai di sana, mereka semua tuh nggak ada di sana, belum ada di sana. Dan ya, aku pun menunggu di tempat ini. Di sampingku ada teman-temanku yang sudah ditutupi dengan dedaunan. Aku nggak ingat sih kapan mereka ditutupi, mungkin tadi malam. Ya, tadi malam sebelum ditinggalkan. Pagi telah menyingsing. Aku yang sedari tadi menunggu belum juga melihat tanda-tanda kedatangan mereka. Apa mungkin mereka tersesat ya? Atau mereka udah turun duluan? Tapi aku tadi belum kesini. Sebenarnya banyak sih hal yang aku pikirkan. Tapi aku terus berusaha untuk logis. Dan menurut aku yang paling logis adalah mereka tersesat. Hari kian siang, suasana di sini terlihat asri dengan burung-burung yang berkicau dan matahari sedikit bisa masuk ke tempatku duduk. Tiba-tiba datang segerombolan orang dengan membawa tanduk. Setelah melihat itu aku benar-benar bahagia dan aku sampai berteriak, "Wow, ye, ada bantuan!" Dan aku mengatakan, "Pak Ustadz, Rido, Endra." Maksudnya biar mereka itu mendengar teriakanku gitu. Tiba-tiba ada suara di sebelahku yang mengatakan, "Di sini ada mayat 3 orang dan..." Lalu seorang laki-laki bertubuh kekar yang dipanggil Dan tadi, dia menjawab, "Ya udah, ayo diangkut." Setelah aku mendengar kata itu, aku bilang kan, "Saya bantu ya Pak." Aku bilang kayak gitu kan sama mereka. Nah, sambil bersiap, aku pun ikut membantu mereka. Namun seolah-olah mereka tuh kayak nggak pengen gitu aku kasih bantuan. Mereka tuh kayak nggak memperdulikan aku gitu loh.
Nah, aku tetap aja nih ngebantu. Aku hanya membantu memegang kaki temanku yang sudah menjadi jenazah, lalu aku juga ikut menutupkan resleting di jenazah lain. Dan kagetnya aku, ketika ikut menutup resleting jenazah lain, aku melihat diriku di jenazah itu. Ya, aku melihat diriku di dalam kantong itu. Aku kaget kan, dan aku bilang gitu, loh, aku masuk kantong jenazah. Dan setelah mengatakan itu, tanpa terasa air mata aku itu mengalir. Tubuh aku rasanya kaku dan akhirnya aku menangis. Lalu aku lihat kedua teman aku yang lain yang sudah meninggal dunia itu sedang menatapku di bawah pohon randu. Jadinya aku hanya bisa menangis dan menangis. Aku juga sambil berkata, aku masih hidup, aku masih hidup, ucapku. Aku hanya bisa mengatakan itu berkali-kali secara lirih. Suasana itu orang lagi evakuasi dan aku memandangi. Emang ternyata mereka mengevakuasi jenazahku dan teman-temanku. Nah, ceritanya tuh sampai sini guys. Kalau dari sudut pandang si Aryo yang ternyata juga meninggal bersama teman-temannya di gunung itu. Lalu nih ada cerita setting lain di tahun 2019. Jadi ada dua pendaki gitu. Salah satunya bilang, jangan lewat Wadal, Sa, ujar Dedi kepada Esa yang tengah membawa tas carrier yang tinggi. Nah, terus si Esa ini menjawab nih, ia tahu Wadal sudah nggak boleh dilewati. Dulu ada orang yang meninggal di sana 15 orang. Nah, si Dedi bertanya nih karena dia penasaran. Hah? Itu alasannya nggak boleh lewat Wadal? Dan Esa pun menceritakan guys. Iya Dad, Wadal artinya korban. Jalannya juga curam di sana tuh. Dulu juga ada pendaki lewat sana setelah kejadian meninggalnya 15 orang. Katanya selama dia lewat sana pas menjelang maghrib, mereka mendengar suara tangis. Nah, selain ada suara tangis, juga ada yang menyebut, aku masih hidup. Tapi cuma kedengaran dekat di telinga. Teman lain itu nggak ikut dengar. Kalau ada yang lewat sana, pasti kedengaran suara gong bunyi Dad. Jadi para pendaki yang naik pada turun semua karena gong tersebut nandain hal yang buruk. Dedi yang mendengar cerita itu bilang, banyak ya itu yang meninggal 15 orang. Tahun berapa tuh kejadiannya? Esa menjelaskan, tahun 85 apa 87 ya, lupa. Masih ada beritanya kok di majalah, cari aja kalau mau. Mereka nggak pakai jaket Dad, jadi cuma pakai pakaian biasa. Nggak cuma 15 itu kok, mereka itu bareng ratusan orang. Wong itu acara sekolah. Lalu ada yang tersesat 2 kelompok. Untung satunya bisa balik ke camp Mojosemi. Lah, Mojosemi yang tadi. Untung siang-siang, Sa. Gak mau aku kalau tiba-tiba dibisikin, aku masih hidup. Serem ya. Balas Dedi sambil menirukan suara lirih yang ternyata itu adalah suara dari almarhum Aryo. Esa yang mendengar cuma tertawa-tawa dan dibilang, hahaha, itu masih dibisikin doang. Kalau lewat Wadal yang ada lu jadi korban, Dad. Tapi dulu juga pernah ada cerita nih, ada yang lewat Wadal, terus dia kelelahan karena jalurnya emang curam kan. Istirahat berkali-kali, mereka ketemu segerombolan pendaki juga yang katanya jalannya tuh aneh. Seperti lurus aja, gak ada jeda buat kaki naik turun. Nah, mungkin itu jin yang niru untuk menggoda manusia, Dad. Untung jalurnya udah ditutup itu. Sudah gak ada lagi yang lewat sana tahun 2019 ini, kata Esa. Dan hal yang paling horor itu dari cerita ini adalah ternyata ini tuh kayak sudut pandang dari si korban, ya gak sih? Kita kan dari awal tuh udah dibawa kalau ini tuh ceritanya Aryo gitu. Dia seorang santri, sedang ada acara perkemahan, terus dia menyaksikan satu persatu temannya meninggal dunia. Tanpa sadar ternyata dia salah satu korbannya. Dan ya, dari kejadian dia dan teman-temannya itu malah menjadi semacam kayak urban legend gitu loh, tentang jalur Wadal itu. Jujur aku tadi sampai mau nangis loh. Udah enggak sampai nangis, tapi emang udah nangis. Terus aku stop bentar kayak, kenapa ya, kayak sedih aja sampai meninggal di gunung. Mana dia udah bilang kan titip salam sama ibunya lewat si Pak Ustadz Wahib. Ya, ini
kalau dari penulis sih true story gitu. Ini kejadian udah lama banget kan, tapi aku tetap berdoa sih semoga para korban yang ada di sini itu mereka tenang di sana, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.